Selamat pagi, perkenalkan nama saya Disyanti Deborah Simanjuntak, NPM 1905030026, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai klasifikasi, fungsi, dan manfaat media pembelajaran IPA di SD. Klasifikasi umum. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan suatu format klasifikasi yang meliputi 7 kelompok media penyaji. Yang pertama, kelompok ke-1, yaitu grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Kelompok kedua, media proyeksi diam. Kelompok ketiga, media audio. Kelompok keempat, media audio. Kelompok kelima, media gambar hidup atau film. Kelompok keenam, media televisi. Dan kelompok ketujuh yang terakhir, multimedia. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya juga digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan dapat diingat orang. Media grafis dibagi menjadi 5. Yang pertama ada grafik atau diagram, yang kedua bagan, yang ketiga sketsa, yang keempat poster, yang kelima papan planel, dan yang keenam bulletin board. Media grafis memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihan dari media grafis yang pertama dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan media grafis yang pertama membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Media bahan cetak juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada buku teks, yang kedua ada modul, dan yang ketiga bahan pengajaran tipogram. Media cetak juga memiliki kelebihan serta kelemahannya. Yang pertama, kelebihan dari media cetak dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Yang keempat, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Dan yang kelima, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Kelemahan dari media cetak yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Dan yang ketiga, apabila dijilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar dan dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto, seperti kumpulan foto hewan, atau sebagai media pendidikan biologi. Media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto, misalnya kumpulan foto hewan yang sebagai media pendidikan biologi. Media gambar diam juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihan dari media gambar diam yang pertama, dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. Yang kedua, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya juga murah. Kelemahan dari media gambar diam yang pertama, biasanya ukurannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Yang kedua, perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Media proyeksi diam juga dibagi menjadi 5. Yang pertama OHP atau OHT, yang kedua OPQ, yang ketiga proyektor, yang keempat slide, dan yang kelima film strip.
Demikian hasil video pemaparan saya mengenai klasifikasi, fungsi, dan manfaat media pembelajaran IPA di SD. Terima kasih.